Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Welcome to my English class. I hope this video can use your English skill because learning English is very easy. So enjoy and good luck. Okay, students. So we will talk about recount text. So recount text. Do you know about recount text before? Ya, apakah kalian tahu apa itu text recount? Ya, so recount text itu berasal dari kata ya. Recount text itu berasal dari kata yang artinya kembali, count yang artinya menghitung ya. So recount is retelling something or past experience atau menceritakan sesuatu kembali atau pengalaman yang sudah lampau ya. Jadi recount text adalah is a kind of text which tells you about past event or past experience. Oke, students, Ibu berikan contoh tentang teks recount ya. Yang pertama adalah a story about your last holiday ya. Kemudian tentunya kalian tahu bahwa menceritakan tentang liburan kalian, pengalaman liburan kalian ya yang sudah lampau. Kemudian yang kedua, a story about person who did something is the past ya. Sebuah cerita atau menceritakan tentang seseorang yang mana memiliki pengalaman atau di waktu lampau diceritakan kembali oleh orang ketiga gitu ya. Ketiga adalah biografi ya. Biografi ini adalah a sequence of life event of a famous person ya. Jadi di sini apa itu biografi ya? Dalam teks bahasa Indonesia biografi apa? Kalian sudah pernah dengar apa itu biografi ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang biografi someone gitu ya, menceritakan biografi seseorang. Nah, Ibu percaya ya dari 3 contoh di atas merupakan contoh-contoh dari teks recount ya. Fungsinya sama yaitu retelling past events or past experience ya. Untuk nomor 1 dan 2 Ibu percaya kalian sudah pernah belajar di SMP ya. I believe that you have learn how to make a text about your past experience or someone experience in your junior high school, right? Ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas satu contoh yang ketiga tentang recount text tentang biografi ya. Di sini biografi ini adalah merupakan salah satu dari teks recount ya, sudah termasuk karena tujuannya sama yaitu menceritakan kembali tentang seseorang ya atau kehidupannya, tentang kejadiannya ataupun dengan kenapa dia dari dia lahir ataupun sampai dia meninggal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu biografi ya. Jadi materi hari ini adalah biografi atau jenis dari teks recount ya, terutama contohnya ini biografi. Karena tadi contoh yang pertama dan kedua Ibu yakin kalian sudah mendapatkannya waktu di SMP ya. Nah, di sini apa itu biografi ya? Biography text is a text tell about the whole or parts of someone's life ya. It the person's detailed life events or account of person life and written by someone else like where she or he was born, grew up, what has he achieved in life or how and later
has or his dad ya. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa sebuah biografi adalah menceritakan atau bagian-bagian dari seseorang tentang kehidupannya ya, secara detail tentang kejadian dalam hidupnya ya. Di sini bisa kalian lihat bisa ditulis oleh orang ketiga. Kemudian tentang penulisannya seperti dengan di mana dia lahir, kemudian di mana dia tumbuh, kemudian apakah dia mempunyai beberapa achievement atau prestasi, dan bagaimana kemudian dia sampai dia meninggal ya. Jadi di sini sudah Ibu jelaskan semua ya. Kemudian kita lanjutkan dengan function of biography ya. Jadi di sini biografi mempunyai fungsi karena ini sebuah teks ya. Biografi adalah bagian teks dari recount. Ya, apa fungsinya? Di sini bisa kalian lihat ya. To know person's story about his her life outside of any accomplishments ya. This person may be known for ya. Artinya apa? Untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun. Orang ini mungkin dikenal gitu ya. Yang fungsi kedua, to give much information easily and educate the readers ya. Untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca ya. Mendidik dalam artian nanti bisa buat acuan atau menjadikan kalian inspirasi. Oke, next. Nah, di dalam biografi ada general structure-nya atau generic structure of biography ya. Di sini yang pertama ada orientation atau introduction. Oke, di dalam orientation atau introduction, it is the opening paragraphs ya. Give the readers the background information of the person ya. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Kemudian beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh ya. Yang kedua ada events ya. In events should be in a chronological order ya. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan ya. Jadi itu event-event itu adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami oleh si tokoh ya. Kemudian yang ketiga ada reorientation atau menjadi closing atau conclusion, kesimpulan ya. It consists of a conclusion or comments or the writers tells about the achievement or the contribution of the person. Ya, pada bagian penutup ini, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan ya. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan ya, atau adalah bukan perkara yang penting gitu ya. Jadi bisa kalian lihat. Nah, yang terakhir ada language feature of biography text atau yang sering kita tahu adalah ciri kebahasaan ya. Dalam ciri kebahasaan yang pertama kita gunakan simple past tense ya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa itu simple past tense, penggunaannya dan strukturnya, kalimatnya seperti apa ya. Di sini Ibu kasih contoh, he lived in Bandung, she worked hard. Nah, ini yang menggunakan kata kerja. Kemudian yang menggunakan adjektif ya, contohnya Ibu kasih 2 di sini, bisa kalian lihat. She was beautiful woman. Her village was very cold. Nah, bedanya dengan yang di atas, contoh di atas menggunakan using verb ya, verb kedua. Kemudian yang di bawah diikuti dengan adjektif ya atau kata sifat.
Sehingga kita gunakan was atau were sesuai dengan subjeknya. Oke, yang kedua adalah temporal sequence and temporal conjunction atau menggunakan urutan waktu dan konjungsi temporal atau penghubung ya, kata penghubung ya. Contohnya di sini ada Stanley's parents divorced when he was 7 and his mother later was remarried to Robin Twist. He died in 2017. Okay. The last, focus on specific participants ya. Kita gunakan use of action verb ya. Contohnya Stanley wrote the song Someday in collaboration with Meghan Trainor ya. Jadi di sini sudah Ibu contoh-contoh bagaimana dari segi kebahasaannya. Oke, student, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir Ibu kasih contoh ya. Di sini contoh biografi tentang Bapak B.J. Habibie ya. Di sini kalian bisa lihat. Setelah kalian membaca, nanti kita analisis tentang orientationnya yang mana, eventnya yang mana, kemudian reorientationnya yang mana ya. Kemudian dari segi bahasa juga nanti bisa kita analisis bersama-sama ya. Di sini Ibu bacakan Bahrudin Yusuf Habibie was born in Parepare. Nah, di sini menunjukkan was born. Nah, was born di sini adalah merupakan simple past tense ya. Kemudian bisa lihat paragraf kedua. Kalian bisa baca sampai selesai ya, sampai for his intelligence. And then after Habibie graduated from senior high school in Bandung, he continued his study to Bandung Institute. Nah, di sini bisa kalian lihat he continued. Nah, continue di sini adalah verb kedua. Ini juga past tense. Kalian bisa baca sampai terakhir ya, bla 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 sampai technology in Germany. And then menceritakan di sini kejadian peristiwa in his life. Habibie has got many achievement. Nah, ini pencapaian dia setelah dia sukses gitu ya. Nah, di sini terakhir adalah ketika dia Ibu Ainun meninggalkan dia ya, meninggal dan sebagainya. Ini hanya contoh, sedikit saja contoh. Kalian bisa nanti analisis ya. Tugas sudah Ibu berikan di e-learning. Kalian menulis tentang biografi seseorang, boleh ayah kalian atau ibu kalian ya, yang menjadikan kalian itu inspirasi gitu ya. Oke, student, sampai di sini materi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.